Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi terpenoid. Berikut adalah outline dari slide yang akan saya bahas. Kita akan mulai dari definisi. Oke, terpena itu berasal dari kata terpentin, gitu. Karena berdasarkan sejarah, terpena ini pertama kali ditemukan dalam minyak terpentin, ya. Jadi minyak gitu ya, bahan cair, warnanya kuning muda hingga coklat yang diperoleh dari olahan getah pohon pinus, ya. Ini pohon pinusnya. Kemudian, jadi untuk saat ini senyawa terpena definisinya lebih luas lagi, yaitu merujuk kepada senyawa-senyawa yang memiliki jumlah karbon kelipatan 5. Kenapa kelipatan 5? Karena berasal dari struktur dasar isoprena, ya, dengan rumus molekul C5H8. Nah, sedangkan terpenoid sendiri adalah terpena yang telah mengalami berbagai modifikasi, seperti telah teroksigenasi, terhidrogenasi, atau mengalami berbagai reaksi lainnya gitu ya. Jadi turunan dari terpena yang si isoprena tadi, seperti itu. Oke, terpena banyak terdapat pada tumbuhan dan hewan ya. Ada juga di hewan laut, walaupun kandungannya tidak sebanyak di yang darat ya atau di tumbuhan. Biasanya terpena berada dalam bentuk bebas dalam jaringan tanaman, artinya tidak terikat oleh senyawa lainnya. Walaupun beberapa terpena juga ada yang terikat dengan glikosida ya atau terikat dengan karbohidrat gitu ya, atau membentuk ester dari asam organik dan juga protein. Beberapa terpenoid merupakan penyusun komponen bahan minyak atsiri, tapi ini biasanya adalah golongan monoterpen dan sesquiterpen ya gitu. Karena tidak semua minyak atsiri isinya terpenoid gitu ya, karena juga mengandung senyawa non terpenoid. Nah, untuk aplikasinya minyak atsiri sendiri kita sudah tahu ya, biasanya digunakan yang paling terkenal itu untuk pengharum ya, pengharum dalam ruangan ataupun parfum gitu ya, aromaterapi gitu. Namun juga beberapa digunakan untuk bumbu-bumbu alami pada masakan gitu ya, dan zat tambahan makanan seperti itu. Terpena saat ini sudah banyak sekali yang meneliti ya, alasannya karena memang kelimpahan di alamnya itu sangat banyak ya, jadi hampir semua tumbuhan itu mengandung terpena gitu ya. Kemudian juga mudah kita isolasinya dan relatif sederhana komposisinya, dan yang paling penting adalah manfaatnya yang sangat banyak gitu ya. Jadi banyak sekali yang menguji bioaktivitas terpena, misalnya sebagai antibakteri, dan yang sekarang saat ini lagi sedang dikembangkan adalah sebagai anti kanker. Oke, di slide awal tadi sudah dijelaskan bahwa terpena struktur dasarnya adalah isoprena. Ya, ini pertama kali diperkenalkan oleh Otto Wallach ya pada tahun 1847 sampai 1931 ya. Jadi ini adalah struktur dasar dari isoprena tadi ya, di mana isoprena sendiri itu berarti terdiri dari 5 karbon gitu ya. 5 karbon di mana di C nomor 2-nya ini mengandung cabang gitu. Jadi 5 karbonnya itu tidak lurus ya, tapi 4 yang lurus, satunya sebagai cabang di nomor 2 seperti itu. Nah, biasanya bagian yang dekat dengan cabang ini kita namakan kepala gitu, bagian kepala. Sedangkan yang satunya lagi disebut bagian ekor gitu. Nah, untuk terpena sendiri berarti gabungan dari molekul-molekul isopren ya, di mana bergabungnya ini bisa melalui 2 cara. Pertama bisa dari kepala ke ekor ya, maksudnya ini berarti ini ekornya kan. Ini ekor, ini kepala gitu ya. Atau bisa ekor ke ekor gitu. Jadi bagian cabangnya berjauhan seperti itu.
Nah, secara sintesis, tadi ya sudah dijelaskan terpena atau terpenoid itu diperoleh dari isopren, dan biasanya isopren sendiri juga memang sudah ada di tumbuhan atau pokoknya di bahan alam lah gitu ya, jadi memang sudah ada di sana. Dan sebenarnya yang terlibat dalam penggabungan isopren-isopren itu adalah IPP ya, atau isopentenyl pirofosfat atau difosfat, sama saja ya, strukturnya seperti ini. Ya, jadi ini yang bagian isopentenanya nih, yang warna hijau ya. Isopentena berarti dia pentana, pentana kan 5 ya C-nya, tapi dia tidak lurus, makanya isopentana. Terus ada alkena, makanya isopentenyl gitu ya, isopentenyl. Terus pirofosfat, berarti fosfatnya ada 2 gitu. Oke. Nah, kemudian nanti IPP ini ya di dalam sel hidup nanti akan berkesetimbangan dengan isomernya. Isomernya yaitu dimetil alil pirofosfat atau disingkat DMAPP. Nanti kita akan lihat strukturnya. Nah, nanti dia akan membentuk geranil pirofosfat atau GPP ya, dengan C-nya 10, berarti kan gabungan dari 2 isopren. Dan GPP inilah yang menjadi senyawa antara yang nantinya akan membentuk senyawa-senyawa terpen yang lebih kompleks ya, yang lebih banyak jumlah karbonnya. Oke, ini adalah biosintesis terpena ya. Jadi biosintesisnya diawali dengan penggabungan 2 asetil-CoA ya, 2 asetil-CoA yang lewat reaksinya kondensasi Claisen namanya ya. Jadi di sini nanti mekanismenya ini salah satu metil ya yang dekat dengan karbonil, yaitu kan dia berarti masih memiliki hidrogen alfa. Misalnya yang ini ya, hidrogen alfanya. Nah, di sini nanti hidrogen alfa ini diserang oleh basa, karena hidrogen alfa kita tahu sifatnya adalah asam ya. Jadi dia akan diserang oleh basa, kemudian dia nanti akan menjadi CH2- atau karbanion. Oke, nah kemudian nanti karbanionnya akan menyerang ke karbonil ya, karena negatif kan menyerang ke positif ya. Ini kan parsial positif. Kemudian ini nanti naik ke atas, nah kemudian nanti turun lagi, kemudian ini melepaskan SCOA sehingga nanti bergabung seperti ini ya, membentuk aseto-asetil-CoA. Nah, kemudian aseto-asetil-CoA bergabung lagi ya dengan asetil-CoA yang ketiga ya, dengan mengalami kondensasi aldol. Mekanismenya sama ya seperti tadi, di mana basa akan menyerang hidrogen alfa di sini sehingga nanti akan menjadi karbanion. Nah, kemudian karbanion akan menyerang karbonil ya. Dan kemudian ini nanti akan ke atas menjadi omin. Nah, omin nanti akan terjadi protonasi menjadi OH. Nah, ini dia nih. Gitu ya. Jadi ini yang barusan nempel tuh berarti yang ada di sini. Nanti SCOA-nya akan diganti dengan alkohol gitu ya, akan menjadi asam karboksilat. Sehingga terbentuklah HMG-CoA ya. Ini HMG-CoA kalau disingkat, yaitu beta hidroksi beta metil glutaril CoA. Nah, selanjutnya HMG-CoA ini akan direduksi oleh NADPH dan enzim HMG-CoA reduktase ya menjadi asam mevalonat gitu. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang berubah adalah si karbonilnya ini ya, SCOA-nya ini berubah menjadi alkohol primer. Kemudian terjadi fosforilasi ya dari asam mevalonat, di mana yang alkohol primer akan mengalami difosforilasi. Jadi yang nempel adalah 2 fosfat. Ya, sedangkan yang alkohol tersier mengalami fosforilasi. Jadi satu saja yang nempel. Ya, jadi difosforilasi oleh ATP seperti itu, menghasilkan asam 3-fosfo-5-pirofosfomevalonat. Kemudian terjadi dekarboksilasi ya, di sini nanti CO2 hilang. Sini, kemudian ini nanti akan menjadi ke sini sehingga dia nanti akan menjadi rangkap. Tuh, dan lepas juga gugus fosfat ya, fosfat yang ini. Nah, ini juga hilang. Nah, menjadi
IPP tadi ya, isopentenyl pirofosfat seperti itu. Setelah terbentuk IPP, tadi sudah disinggung di awal bahwa terjadi isomerisasi gitu. Jadi IPP berubah menjadi DMAPP atau dimetil alil ya, dimetil alil ya, pirofosfat gitu. Nah, proses isomerisasi ini tidak sesederhana yang kita bayangkan ya, artinya tidak serta-merta oke langsung pindah aja ikatan rangkapnya, tidak ya, tapi sebenarnya lewat proses protonasi dan deprotonasi dan melibatkan asam-asam amino gitu ya, melibatkan enzim-enzim juga gitu. Nah, jadi di sini setelah terbentuk DMAPP, nanti OPP-nya akan lepas ya. Nah, kalau OPP lepas berarti kan nanti ini akan terbentuk karbokation. Oke. Nah, setelah terbentuk karbokation, IPP akan menyerang lagi si karbokation tersebut gitu ya. Jadi ini kan rangkap kan kayak elektron ya. Jadi dia akan menyerang karbokation sehingga nanti dia akan bergabung, nah menghasilkan seperti ini. Nah, jadi akan terbentuk karbokation yang tersier. Nah, setelah itu basa akan menyerang hidrogen di sebelah karbokation tersier tadi, lalu akan terjadi rangkap kembali gitu ya, akan berbentuk rangkap kembali. Nah, inilah yang disebut GPP atau geranil pirofosfat gitu. Nah, GPP inilah yang nantinya cikal bakal dari monoterpena ya, atau monoterpenoid gitu. Nah, kemudian untuk terpena-terpena lain yang lebih kompleks atau lebih banyak jumlah karbonnya itu tinggal nanti dia berinteraksi lagi dengan IPP lagi ya. Misalnya ini GPP berinteraksi lagi dengan IPP, berarti nambah lagi C-nya 5 sehingga total 15 karbon ya. Nah, itu namanya adalah FPP, farnesyl pirofosfat. Nah, ini nanti yang akan menjadi cikal bakal dari sesquiterpen. Nah, seperti itu. Kemudian kalau farnesyl pirofosfat mengalami dimerisasi, artinya bergabung dengan sesamanya gitu ya, farnesyl pirofosfat juga, jadi gabung 15 tambah 15, nanti akan terbentuk C30 ya, yaitu squalena gitu. Nah, squalena inilah yang merupakan prekursor nantinya dari triterpenoid juga steroid ya. Steroid seperti itu. Nah, jadi ini ya setelah tadi terbentuk IPP dan DMAPP mengalami kondensasi menjadi GPP. Kemudian untuk monoterpen yang bentuknya siklik ya, jadi nanti GPP yang sudah terbentuk nanti akan mengalami siklisasi atau penutupan cincin gitu ya, akan mengalami penutupan cincin sehingga terbentuklah senyawa monosiklik ya, monoterpen monosiklik. Kemudian tadi sudah dijelaskan GPP kalau ketemu lagi sama IPP ya berarti nambah 5 karbon akan terbentuk FPP atau farnesyl pirofosfat. Nah, ini farnesyl pirofosfat adalah yang nanti prekursor dari sesquiterpen ya. Contohnya ini asam absisat dengan C15. Nah, sedangkan kalau dia dimerisasi tadi ya berarti tinggal dikalikan 2, 15 kali 2 berarti akan terbentuk C30 yaitu squalena dan triterpenoid atau nanti juga akan membentuk steroid ya. Steroid, oke. Kemudian farnesyl pirofosfat selain mengalami dimerisasi bisa juga berinteraksi lagi dengan IPP gitu ya, berarti nambah 5 karbon, itu menghasilkan berarti C20 ya. Nah, C20 itu namanya geranil pirofosfat ya. Tadi tahu kalau geranil saja itu berarti 10 C-nya, tapi kalau geranil berarti 20. Nah, ini nanti yang akan menjadi cikal bakal dari diterpenoid ya dengan C20. Nah, selain itu juga bisa mengalami dimerisasi seperti halnya farnesyl pirofosfat gitu ya. Jadi 20 ketemu 20 lagi jadi total C40. Nah, ini akan menjadi karotenoid seperti itu.
Oke, nah ini adalah klasifikasi dari terpena secara keseluruhan ya. Jadi ini kurang lebih ringkasannya. Jadi kalau isoprenanya hanya satu, itu yang paling sederhana adalah hemiterpenoid dengan rumus molekulnya C5H8. Contohnya prenol dan asam isovalerik. Kemudian kalau dua, yaitu monoterpen, rumus molekulnya tinggal dikalikan 2. Kalau 3 berarti sesqui, 4 di. Kalau 6 berarti triterpenoid, 8 tetraterpen, dan kalau banyak politerpenoid ya. Nah, untuk masalah rumus molekul ini nanti tinggal dikalikan saja tergantung dari banyaknya jumlah isoprenanya gitu ya. Karena satu isoprena kan rumus molekulnya sekian, berarti kalau misalnya 6 ya tinggal dikalikan seperti itu. Oke, saya akan jelaskan lebih detail tentang klasifikasi tersebut. Kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu hemiterpenoid. Ya, tadi dia hanya terdiri dari satu unit isopren, gitu ya. Jadi rumus molekulnya berarti C5H8. Namun senyawa golongan ini termasuk cukup jarang ya ada di tumbuhan, gitu. Jadi bisa dihitunglah dengan jari ada berapa jenisnya. Contohnya di sini ada isoamil alkohol yang bisa kita peroleh dari tumbuhan eukaliptus ya, pasti udah pada kenal ya. Eukaliptus itu yang banyak digunakan untuk minyak telon gitu ya, dan sebagainya ya. Kemudian ada isovalerat, strukturnya seperti ini ya, dari tumbuhan Valeriana sp, seperti ini tumbuhannya. Kemudian ada isovarelaldehyde, jadi mirip ya, tapi bedanya ini gugus fungsinya adalah aldehid. Kalau ini tadi ester. Nah, ini berasal dari tumbuhan cendana wangi ya, tumbuhannya seperti ini. Kemudian monoterpenoid ya, tadi sudah disinggung ya bahwa berasal dari geranil pirofosfat ya, C-nya 10. Karena C-nya 10 berarti terdiri dari 2 unit isoprena gitu, dan untuk rumus molekulnya tinggal dikalikan 2 saja gitu. Tadi kan 1 unit isopren itu rumusnya C5H8. Nah, berarti karena dia 2 unit isoprena berarti rumus molekulnya C10H16 seperti itu. Nah, ini monoterpen merupakan salah satu komponen minyak atsiri ya, tadi juga sudah sempat dibahas bersamaan dengan sesquiterpen gitu ya. Titik didihnya sekitar 180 hingga 180 derajat Celcius. Nah, berdasarkan struktur kimianya bisa dibagi menjadi golongan asiklik, berarti tanpa siklik ya, tidak ada siklik. Nah, kemudian monosiklik berarti sikliknya 1 ya, bisiklik berarti sikliknya 2, dan trisiklik berarti 3. Kemudian lakton berarti lakton ini adalah ester siklik ya. Lakton adalah ester siklik. Oke. Umumnya monoterpenoid itu tadi sudah dijelaskan ya, dia komponen minyak atsiri, jadi biasanya bentuknya cair gitu ya, minyak-minyak gitulah. Nah, cair terus juga tidak berwarna gitu ya, seperti yang ada di gambar sini ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Dan tidak larut dalam air. Nah, sebenarnya yang sifat ini tuh bukan hanya untuk monoterpenoid, tapi memang sebagian besar terpenoid itu dia tidak larut dalam air karena sifatnya adalah nonpolar. Ya, kita tahu kan terpena tadi itu isinya hanya CH gitu ya, kecuali memang ada tambahan gugus fungsi lain. Tapi kalau dia hanya struktur dasar dari terpena saja, itu dia pada dasarnya adalah nonpolar gitu. Jadi otomatis tidak larut dalam air. Nah, kemudian untuk menghasilkannya atau untuk kita mendapatkan senyawa monoterpen ini biasanya kita lakukan destilasi uap. Ya, jadi kalau kayak kita mau dapetin minyak-minyak serai gitu ya, itu bisa pakai destilasi uap. Terus juga memiliki bau yang khas ya, karena tadi minyak atsiri kita tahu ya, dia memang untuk wewangian gitu ya, jadi baunya spesifik lah, enak gitu. Kemudian dan beberapa diantaranya memiliki sifat koptis aktif. Nah, ini juga sebenarnya ini adalah sifat umum dari terpenoid. Ya, jadi bukan hanya monoterpenoid saja, tapi hampir semua terpenoid juga
mengandung cekiral gitu ya. Jadi ada cekiral, karena ada cekiral otomatis dia memiliki sifat optis aktif gitu. Kemudian tersebar luas dan tidak spesifik untuk satu kelompok tumbuhan. Maksudnya bagaimana? Jadi satu tumbuhan itu tidak hanya isinya monoterpen saja, tidak, tapi biasanya campuran, ada monoterpennya, ada sesquiterpennya, diterpen gitu, pokoknya campuran lah gitu ya. Oke, kemudian ini contoh beberapa tumbuhan yang mengandung monoterpenoid ya. Di antaranya pertama kayu manis, ya ini pasti sudah pada kenal ya, banyak terdapat di kita gunakan sebagai penambah rasa gitu ya pada makanan biar jadi lebih wangi gitu ya. Ini biasanya bagian kulit batangnya yang kita gunakan. Selain sebagai penambah rasa juga biasa kita gunakan untuk karminatif. Apa tuh karminatif? Karminatif adalah peluru gas gitu. Jadi kayak apa yang meredakan kembung gitu, kolik angin atau kembung ya dengan mengeluarkan gas dari saluran pencernaan. Tuh, nah ini contoh minyak atsiri atau senyawa monoterpen yang ada di dalam kayu manis itu ada alpha-pinen, beta-pinen, limonen, terpineol dan sebagainya. Kemudian tumbuhan mint ini juga mengandung monoterpen ya, bisa kita gunakan seluruh bagiannya. Khasiatnya bisa sebagai karminatif juga tadi ya, meredakan kembung, juga untuk antiseptik ya dan stimulan. Contohnya mentol nih yang paling terkenal, mentol, menton, piperiton dan sebagainya. Lalu ada tumbuhan Kamboja. Nah, ini mungkin sudah sering lihat ya, seperti ini tumbuhannya. Biasa bagian bunganya yang kita gunakan ya. Nah, ini bisa kita gunakan biasanya untuk penurun panas ya atau antipiretik, peluru kencing atau diuretik dan antitusif ya, pasti udah kenal ya, antitusif itu biasa untuk obat batuk gitu ya. Juga untuk menghilangkan hawa panas. Ini contoh senyawa yang ada di Kamboja itu ada geraniol, citronellol ya, fenetil alkohol dan linalol. Selanjutnya contoh lain ada di sini tanaman serai ya. Kita tahu tanaman serai ini juga banyak digunakan di makanan ya sebagai pemberi aroma gitu ya. Contoh minyak atsiri atau kandungan monoterpen yang ada di minyak serai yang paling banyak itu adalah geraniol ya. Jadi manfaatnya cukup banyak ya geraniol, sama seperti citronellol gitu ya. Biasanya dia dikenal ampuh mengusir nyamuk, lalat dan semut gitu. Nah, selain ada di serai, geraniol ini juga ada di kulit jeruk gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini strukturnya dia tidak memiliki siklik, berarti dia jenisnya monoterpen asiklik. Kemudian tanaman lain ada cengkeh ya, ini banyak ada di rokok ya, misalnya contoh senyawanya ada eugenol ya, ini struktur dari eugenol. Ini eugenol ini juga sangat bermanfaat ya, bisa untuk antiinflamasi dan antibakteri. Ya, juga bisa untuk meredakan sakit gigi. Nah, di sini kita lihat strukturnya memiliki siklik 1, berarti jenisnya monoterpen monosiklik. Nah, selanjutnya ada camphor ya atau Cinnamomum camphora. Nah, ini pasti sudah kenal ya, sudah sering dengar camphor itu identik dengan pewangi pada pakaian misalnya gitu ya. Nah, memang senyawaan camphor ya yang ada pada tumbuhan camphor ini banyak digunakan untuk kapur barus ya. Manfaatnya itu dia bisa melegakan tenggorokan, mengurangi hidung tersumbat, dan juga bisa untuk meningkatkan bilangan oktan pada bensin gitu ya. Ini struktur dari camphor. Di sini terlihat dia memiliki 2 siklik, berarti tergolong monoterpenoid bisiklik. Kemudian selanjutnya ada tumbuhan catnip atau mungkin lebih dikenal dengan nama tumbuhan kucing-kucingan gitu ya. Dia spesiesnya namanya Nepeta cataria. Di sini
senyawa yang ada di tumbuhan katnip itu ada nepetalakton. Nah, sesuai namanya, berarti dia golongannya monoterpenoid lakton. Nah, ini dia struktur laktonnya. Oke, selanjutnya adalah sesquiterpenoid ya, berarti memiliki jumlah karbon 15 ya. Nah, tadi sudah dijelaskan disintesisnya dari FPP atau farnesyl pirofosfat. Nah, karena 15 karbon berarti dari 3 unit isopren ya, berarti tinggal dikalikan saja ya dari C5H8 tadi. Jadi rumus molekulnya adalah C15H24. Nah, ini juga merupakan komponen minyak atsiri ya bersamaan dengan monoterpenoid biasanya tadi ya. Namun memiliki titik didih lebih besar dari monoterpen tadi, jelas ya, karena jumlah C-nya lebih banyak gitu, otomatis titik didihnya juga akan lebih besar. Kalau tadi kan monoterpen sekitar 140 sampai 180 derajat Celcius. Nah, ini biasanya ditemukan di tumbuhan dan juga jamur. Sikliknya ini terdiri dari 8 ya, jadi ini dia siklooctena lah gitu. Jadi makanya disebut sesquiterpen tidak biasa. Nah, selanjutnya diterpenoid ya, berarti diterpenoid itu dia memiliki jumlah karbon C20. Karena C20 berarti terdiri dari 4 isopren ya. 4 isopren, rumus molekulnya berarti tinggal dikalikan 4 dari C5H8 tadi, jadi C20H32. Nah, mulai dari diterpen sini sifatnya sudah berbeda dengan mono dan sesquiterpen tadi, di mana kalau mono dan sesqui tadi kita tahu sifatnya volatil ya, makanya banyak menjadi komponen minyak atsiri, sedangkan diterpenoid dan terpenoid lain yang lebih besar karbonnya, jumlah karbonnya itu sudah bersifat non volatil, ya, jadi tidak mudah menguap. Nah, tadi sudah dijelaskan disintesisnya dari GGPP ya, atau geranil pirofosfat. Nah, famili ya atau suku yang banyak mengandung diterpenoid itu biasanya suku Pinaceae, Leluminaceae, Burseraceae, Labitaceae dan seterusnya. Dan juga ada di hewan laut. Nah, seperti ini nih. Ya, ada di karang lunak, kipas laut gitu ya. Jadi cantik-cantik lah pokoknya di hewan laut tersebut. Nah, kemudian untuk diterpenoid ini penyebarannya tidak terlalu luas ya, artinya tidak sebanyak monoterpen dan sesquiterpen ya. Kecuali asam abitat. Nah, asam abitat ini memang agak banyak gitu ya. Dan dia biasanya berfungsi untuk merangsang pertumbuhan. Ini asam abitat adanya di pohon pinus. Ya, pasti sudah pada sering lihat ya pohon pinus. Nah, biasanya senyawa diterpenoid itu cenderung bersifat toksik gitu ya. Contohnya ini Gryanatoksin nih pada tanaman rhododendron. Nah, ini tanamannya ya. Jadi tanamannya memang terlihat cantik ya gitu, tetapi dia bersifat toksik senyawanya. Kemudian selanjutnya ada triterpenoid ya. Ini merupakan kelompok terpenoid yang paling banyak ada di tumbuhan ya. Juga ada di hewan walaupun sedikit gitu. Nah, di alam biasanya bentuknya bebas ya, ini sama seperti yang sudah tadi dijelaskan di awal-awal ya, bisa bebas, bisa membentuk ester, bisa juga berikatan dengan gula gitu ya. Nah, tadi triterpenoid itu terdiri dari C30 ya, berarti mengandung 6 unit isopren ya. Jadi tinggal dikalikan 6 dari C5H8, jadi rumus molekulnya adalah C30H48. Nah, secara biosintesis tadi sudah dijelaskan, diturunkan dari squalen. Ya. Squalen ini ada di minyak hati ikan hiu ya, sering kita dengar gitu, squalen. Nah, kemudian untuk triterpenoid, biasanya bentuk yang banyak terdapat di tanaman gitu ya atau di hewan itu bentuknya adalah tetrasiklik. Nah, seperti ini. Sikliknya ada 4 ya.
Nah, jadi kalau yang monosiklik dan disikliknya itu belum diketahui gitu. Jadi belum ada yang menemukan, sedangkan kalau yang trisiklik jarang ditemukan gitu ya. Ini contoh yang sudah sering terlihat itu adalah nosterol. Ini terdapat dalam ragi dan lemak domba. Lalu sikloartenol ya merupakan prekursor sterol pada tanaman seperti sitosterol. Kemudian kelompok terpen yang penting juga ada yang mengandung 5 siklik, berarti pentasiklik ya. Dengan pembentukan cincinnya itu ada 4 golongan utama yaitu ursan, lupan, oleanan, dan fridelan gitu. Contohnya di sini ada beta amirin ya. Ini biasa untuk antibakteri dan antiinflamatori. Dan ada betulin ya dari tumbuhan ini, dan asam ursolat ya yang ada di apel gitu ya, biasanya untuk mengurangi proliferasi sel-sel kanker dan menginduksi apoptosis gitu. Makanya apel bagus ya untuk kesehatan. Kemudian ada juga golongan terpenoid lain ya yang biasanya berikatan dengan gula gitu. Nah, ini adalah saponin gitu. Jadi saponin ini sebenarnya adalah senyawa dengan bobot molekul besar. Mengapa besar? Karena memang ini gabungan dari gula ya yang disebut glikonnya ya, dan ini terpenoid gitu. Terpenoidnya berarti si aglikonnya gitu ya. Nah, gulanya ini biasanya ada glukosa, arabinosa, silosa, atau asam glukuronat gitu. Nah, jadi kalau misalnya saponin ini dihidrolisis, berarti dia akan terpecahkan antara glikon dan aglikonnya. Nah, aglikonnya ini disebut sapogenin. Sapogeninnya ini bisa berupa netral, ya, yaitu dari steroid, atau asam, ya, yaitu dari triterpenoid. Nah, kemudian jadi berdasarkan tadi jenis saponinnya ya, dibedakan jadi 2, ada saponin triterpenoid, berarti triterpenoid yang berikatan dengan molekul karbohidrat gitu ya. Nah, jadi si sapogeninnya itu ya berarti hasil hidrolisisnya gitu ya, yang menghasilkan aglikon triterpenoidnya. Nah, senyawa ini merupakan senyawa yang mudah dikristalkan lewat asetilasi. Jadi karena dia mudah dikristalkan, jadi dia mudah kita murnikan. Gitu. Jadi tinggal kita rekristalisasi aja untuk pemurniannya. Ini biasanya turunan dari amirin, ya. Contohnya asiaticosida, ini strukturnya seperti ini, ya, dari tanaman pegagan. Nah, pasti sudah pada kenal ya tanaman pegagan. Seperti ini tanamannya. Sifat-sifat saponin diantaranya pertama yang khas itu dia memiliki rasa yang sangat pahit gitu ya, bahkan pahitnya ini sangat menusuk gitu, jadi bisa menyebabkan batuk-batuk ya dan iritasi pada saluran lendir. Terus kalau dalam larutan air dia akan membentuk busa stabil, makanya kalau kita uji fitokimia saponin biasanya tinggal kita cek apakah dia akan menghasilkan busa yang stabil dalam beberapa menit gitu ya. Kemudian dia bisa menghemolisa eritrosit. Menghemolisa itu berarti membuat pecahnya membran eritrosit. Kemudian racun kuat untuk ikan dan amfibi, ya biasanya disebut dengan sapotoksin. Dan biasanya juga dia membentuk persenyawaan atau bergabung gitu ya dengan kolesterol dan hidroksisteroid lain. Nah, untuk saponin ini dia sulit untuk dimurnikan dan diidentifikasi. Kemudian BM-nya relatif tinggi, jelas ya tadi karena gabungan antara karbohidrat dan terpenoid atau steroid tadi ya. Dan analisis hanya menghasilkan formula empiris yang mendekati. Jadi hanya bisa kita kira-kira saja gitu berapa BM-nya. Kemudian tetraterpenoid ya atau merupakan karotenoid ya biasa kita kenalnya itu. Jadi tetraterpen ini C-nya adalah 40, berarti karena 40 terdiri dari 8 unit isopren. Ya, rumus molekulnya berarti tinggal dikalikan tadi kan C5H8 ya,
Berarti kali 4 berarti C40H64 rumus molekulnya. Nah, ini disintesis dari geranil-geraniol ya. Jadi dari yang tadi GGPP sebenarnya ya. GGPP kan tadi 20 ya C-nya. Nah, GGPP mengalami dimerisasi. Nah, jadi tinggal dikalikan 2. Makanya menghasilkan C40. Namun di sini yang menjadi kekhasan dari karotenoid ini, dia memiliki rantai panjang yang mempunyai ikatan rangkap terkonjugasi gitu. Jadi ikatan rangkapnya banyak dan berselang-seling gitu. Dan biasanya larut dalam lemak ini sama ya seperti sifat terpenoid lain, tidak larut dalam air dan larutnya dalam lemak gitu, dan dia juga tersebar luas di tumbuhan. Jadi yang paling terkenal sekali ya contoh karotenoid itu adalah di wortel ya, beta karoten. Seperti itu. Ciri khas karotenoid ini kita tahu dia ada pada tumbuhan gitu ya, buah-buahan yang berwarna seperti tadi kan wortel, selain itu juga ada di tomat dan buah-buahan lain lah gitu ya yang memberikan warna. Nah, kenapa sih dia bisa memberikan warna? Karena adanya ikatan rangkap terkonjugasi yang banyak tersebut gitu ya. Jadi kita tahu alkena itu kan dia akan menyerap sinar UV, dan kalau alkenanya banyak atau berbentuk poliena terus juga terkonjugasi, maka energi serapannya itu akan bisa diturunkan sampai ke daerah sinar tampak gitu. Makanya bisa menghasilkan senyawaan yang berwarna gitu, yang bisa terlihat oleh kita warnanya ya, seperti kuning, orange, merah gitu ya. Oke, nah ini tadi ya sudah dijelaskan banyak ada di tanaman berwarna seperti wortel, bayam, tomat, juga ada di kelapa sawit. Nah, namun di antara karotenoid tersebut ada juga senyawa karoten ya yang tidak berwarna ya, contohnya phytoin dan phytofluen gitu ya. Mengapa dia tidak memberikan warna? Karena ikatan rangkap yang ada di senyawa tersebut tidak terkonjugasi. Jadi dia tidak bisa menyerap sinar UV pada daerah tampak gitu ya. Nah, terus secara keseluruhan fungsi karoten pada hewan itu bisa sebagai sumber vitamin A, bisa buat hiasan ya. Jadi kelihatan ya cantik sekali kan ya kalau hewan-hewan yang berwarna ya seperti ini nih, flamingo gitu ya, puffin, udang, lobster dan ikan salem gitu. Jadi dia bisa sebagai hiasan, juga bisa sebagai indikator bagi kesehatan. Makanya kita kan bisa mendeteksi hewan laut ini masih sehat ya dari warnanya gitu, masih seger gitu warnanya ya. Nah, terus juga bisa untuk memilih pasangan potensial dalam perkawinan. Kemudian, sedangkan pada tumbuhan, fungsi karoten itu biasanya sebagai pigmen warna ya, seperti pada bunga dan buah. Nah, ini beberapa contoh struktur karotenoid ya. Ada yang paling terkenal itu beta karoten ya, terus ada alfa karoten, likopen, zeaxanthin, lutein dan sebagainya. Ini nanti akan banyak dibahas di materi tersendiri ya. Jadi nanti ada materi tersendiri tentang karotenoid ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah politerpenoid gitu. Sesuai namanya berarti mengandung banyak unit isoprena gitu ya. Dan untuk sintesisnya sih sama ya seperti terpenoid pada umumnya. Jadi dari asam asetat, terus tadi yang membentuk asetil-CoA, lalu membentuk IPP dan seterusnya. Nah, ini contoh politerpenoid yang paling bermanfaat itu ya adalah pada karet ya, ditemukan dalam lateks karet. Jadi senyawa penghasil karet itu adalah poliisoprena. Ya, jadi sesuai namanya, jadi mengandung banyak isopren, sekitar 3.000 sampai 6.000 ya, satuan unit isoprena. Seperti itu. Ya, jadi ini ketika bentuk monomernya ya, isoprena biasa kita sudah tahu tadi strukturnya. Kemudian dia mengalami polimerisasi adisi ya. Nah, nanti ini menghasilkan poliisoprena.
Oke, nah kemudian setelah tadi kita bahas jenis-jenis terpenoid, selanjutnya kita akan bahas sifat-sifat dari terpenoid secara umum, ya. Kita mulai dari sifat fisika, ya. Biasanya terpenoid itu bentuknya adalah cairan tidak berwarna, ya, kalau dalam keadaan segar. Namun jika sudah teroksidasi, biasanya warnanya akan menjadi gelap, gitu. Kemudian dia juga memiliki bau yang khas, terutama yang tadi ya, yang untuk komponen penyusun minyak atsiri itu baunya khas sekali, enak gitu ya, volatil. Kemudian memiliki indeks bias yang tinggi dan tadi banyak mengandung cekiral sehingga kebanyakan bersifat optis aktif. Kemudian kerapatannya atau bobot jenisnya lebih rendah daripada air, ya, karena dia kan isinya hanya C dan H seperti itu. Dan karena terpenoid bersifat non-polar umumnya, maka dia larutnya dalam pelarut organik, ya, seperti ether gitu. Jadi dia tidak larut dalam air. Sedangkan kalau dari segi kimia sifatnya biasanya terpenoid itu merupakan senyawa tidak jenuh. Jadi biasanya mengandung banyak ikatan rangkap gitu ya. Terus bisa bentuknya siklik ataupun asiklik gitu, bisa terbuka juga gitu. Terus ini sebenarnya tadi udah dibahas ya, jadi karena dia banyaknya bentuknya chiral, jadi bisa terjadi dalam dua bentuk enantiomer, bisa R dan S. Nah, bagaimana cara kita mengekstraksi dan mengisolasi terpenoid? Ini penting ya, karena kan dengan berbagai manfaat terpenoid tadi gitu ya, jadi kita harus memperolehnya dalam keadaan murni itu lebih bagus gitu ya. Jadi biasanya untuk terpenoid yang bobot molekulnya rendah ya, jadi seperti monoterpen dan sesquiterpen tadi ya, yang banyak sebagai komponen minyak atsiri, itu bisa kita peroleh dengan cara distilasi uap. Nah, ini contoh gambar distilasi uap yang besar ya. Kalau yang kecil juga bisa juga ya, yang seperti ada di laboratorium gitu ya. Seperti kalau kita ingin memperoleh minyak sereh gitu, minyak cengkeh dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk terpenoid yang bobot molekulnya lebih tinggi, jadi di terpen ke atas gitu ya, biasanya diisolasi dengan cara ekstraksi. Jadi ekstraksi biasa lah ya, seperti metabolit sekunder lain ya, menggunakan pelarut. Jadi setelah diekstraksi, jangan lupa juga kita pisahkan, kita murnikan. Bisa dengan kristalisasi, distilasi, atau dengan berbagai teknik kromatografi. Oke, berikut adalah contoh cara mengisolasi senyawa anterpenoid ya. Jadi pertama sampelnya ya kita buat serbuk biasanya agar lebih mudah proses ekstraksinya gitu ya. Lalu kita ekstraksi dengan pelarut organik ya, bisa dengan ether atau alkohol gitu. Juga ditambahkan MgCO3. Ini fungsinya untuk mencegah degradasi asam ya dari karotenoid. Nah, setelah dapat ekstraknya ya, lalu kita lakukan pemurnian ya dengan cara ekstraksi cair-cair. Biasanya kita tambahkan misalnya heksana gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa ditambahkan NaCl, fungsinya untuk meningkatkan pemisahan ya dengan cara meningkatkan kekuatan ioniknya. Lalu nanti kita ambil yang fase heksannya. Nah, setelah kita dapat fase heksannya, kita harus hilangkan residu airnya gitu, karena untuk memurnikan lah istilahnya gitu ya. Dengan cara kita tambahkan natrium sulfat anhidrat. Gitu. Jadi ditarik airnya dari menggunakan si natrium sulfat anhidrat tersebut. Nah, setelah itu baru kita lakukan penyaringan, terus kita evap gitu ya, karena kita ingin mendapatkan yang pekatnya gitu ya. Lalu melakukan disolusi kembali ya dalam bisa diklorometan dan sebagainya. Nah, kemudian ini dilakukan penyaringan lagi ya sebelum redisolusi.
sehingga nanti dihasilkan senyawa murninya, lalu bisa kita analisis menggunakan HPLC. Nah, kemudian yang terakhir ya, mengenai manfaat terpenoid. Nah, ini yang paling penting ya. Mengapa sih tadi sudah dijelaskan di awal ya, mengapa banyak yang meneliti terpenoid ya? Karena banyak pasti manfaatnya ya, aktivitasnya tuh banyak gitu. Pertama, minyak atsiri ya, tadi minyak atsiri kan biasanya dari golongan monoterpen dan sesqui ya. Nah, ini minyak atsiri banyak digunakan sebagai bahan tambahan makanan, tadi sudah saya jelaskan contoh-contohnya ya, juga pengharum dan parfum, juga aromaterapi. Kemudian bisa juga digunakan untuk insektisida dan penolak serangga ya. Tadi sudah saya kasih contohnya ya, yaitu citronellol dan geraniol gitu. Kemudian di sini juga contohnya ada Phythereum dan Azadirachtin. Lalu bisa juga untuk bahan pembasmi nyamuk ya, seperti misalnya citral gitu ya. Dan juga zat awal dalam sintesis vitamin A. Lalu bisa juga untuk anti tumor ya, contohnya itu Taxol dan cucurbitacin ya. Kemudian ada juga artemisinin ya, ini mungkin sudah pernah dengar ya, artemisinin ini memiliki aktivitas kuat sebagai anti malaria. Nah, ini penelitiannya sudah banyak ya. Kemudian bisa juga sebagai imunostimulan ya, yaitu dari golongan turunan panaxdiol dan panaxtriol. Atau bisa juga contoh lainnya itu adalah yang banyak itu sebagai antiinflamasi, antibakteri. Nah, itu contohnya adalah senyawa eugenol. Senyawa eugenol itu banyak manfaatnya ya, bisa juga untuk meredakan sakit gigi. Nah, lalu bagaimana jadinya ya kalau misalnya tidak ada terpenoid gitu ya di dalam tumbuhan atau di sekitar kita gitu ya. Berarti tidak ada yang namanya minyak atsiri gitu. Kita kalau makan tidak ada bumbu gitu ya, tidak ada yang pemberi pemberi aroma seperti itu ya. Jadi kurang sedap lah istilahnya gitu ya makanan tersebut gitu. Juga tidak ada pewangi, bahaya ini ya. Jadi kalau misalnya mau ngedate gitu misalnya ya tidak ada pewangi, wah bisa terjadi burket gitu ya istilahnya ya. Kemudian juga tidak ada karet. Ya, tadi kan tahu ya karet itu berasal dari polyisopren ya. Nah, jadi atau politerpenoid gitu. Jadi kalau nggak ada karet, wah berarti tidak ada ban ya untuk berbagai kendaraan, terus juga tidak ada alat-alat yang menggunakan karet, tidak ada balon, tidak ada sarung tangan dan seterusnya. Jadi ini artinya bahwa terpenoid ini sangat bermanfaat ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekian presentasi atau pembahasan materi terpenoid pada video kali ini. Semoga difahami ya dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini contoh senyawaan sesquiterpen ya, diantaranya yang ada pada tanaman serai ya. Tanaman serai ini tadi juga sudah ada di monoterpen ya. Jadi di dalam serai ini selain mengandung monoterpen juga mengandung sesquiterpen ya. Di antaranya contoh senyawa sesquiterpen yang ada di serai adalah farnesol ya. Farnesol ini kegunaannya cukup banyak ya, diantaranya meningkatkan elastisitas kulit, menghaluskan kerutan di wajah, dan mengontrol kadar minyak berlebih gitu. Jadi memang banyak digunakan untuk produk-produk kecantikan. Nah, kalau kita lihat di sini struktur farnesol tidak berbentuk siklik ya, sehingga jenisnya adalah sesquiterpen asiklik. Lalu ada kemuning ya, ini contoh senyawanya adalah bisabolen. Kita lihat di sini strukturnya adalah satu siklik, berarti tergolong sesquiterpen monosiklik. Lalu ada akar wangi, ya akar wangi ini dia mengandung sesquiterpen namanya alfa dan beta vetifon, ya.
Nah, ini kita lihat strukturnya adalah 2 siklik, berarti ini tergolong bisiklik. Ya. Nah, kemudian ada cengkeh di sini ya, atau nama latinnya Eugenia caryophyllata. Ya, jadi sudah dibahas tadi di monoterpen juga ada ya tadi. Gitu. Jadi cengkeh selain mengandung monoterpen juga mengandung sesquiterpen. Ya. Sesquiterpennya contohnya adalah Caryophyllena. Nah, untuk kegunaannya tadi sudah dibahas ya, dia bisa mengobati sakit gigi gitu. Kenapa? Karena dia bertindak sebagai antibakteri dan anti jamur. Nah, ini Caryophyllena ini tergolong sesquiterpen tidak biasa. Maksudnya bagaimana? Ini sebenarnya kalau kita perhatikan dia terdiri dari 2 siklik ya, berarti bisiklik, tapi sikliknya itu bukan siklik yang umum gitu ya.